Iran panik karena Arab Saudi membuka pintu bagi sekitar 8.000 tentara Pakistan, jet tempur JF-17 drone, dan pertahanan udara di tengah Teluk. Sementara Teheran berusaha pura-pura masih mengendalikan laju krisis. Pada hari Kamis 21 Mei 2026. Yang memberatkan bukan hanya kedatangan pasukan asing ke wilayah Saudi, tetapi juga pesan politik di baliknya. Orang-orang Arab sedang bersiap untuk kemungkinan invasi darat guna mempertahankan pangkalan, perbatasan, pelabuhan, fasilitas energi, dan titik-titik sensitif apapun yang mungkin diancam oleh Iran atau milisinya terhadap Arab Saudi. Mereka tidak memanggil Pakistan hanya untuk simbolisme, tetapi karena mereka tahu perang bisa berubah fase. Dan ketika sebuah kekuatan nuklir menempatkan tentaranya di papan catur di samping Riyadh, rezim Iran kehilangan kebebasan untuk mengintimidasi tanpa memperhitungkan kemungkinan respons yang lebih besar. Dan sekarang, pertanyaannya sederhana. Apakah Iran masih akan mengambil risiko setelah orang-orang Arab mengubah ketakutan menjadi mobilisasi militer yang nyata? Apakah Arab Saudi hanya sedang membela diri atau sudah membuka jalan bagi perang darat melawan poros Iran? Apakah rezim diktator itu masih punya kekuatan untuk mengintimidasi Teluk setelah orang-orang Arab mengundang kekuatan nuklir ke dalam krisis ini? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, pergerakan ini tidak terjadi begitu saja. Arab Saudi telah mengamati drone yang melintasi wilayah tersebut, pangkalan-pangkalan dalam keadaan siaga, dan milisi yang bersekutu dengan Iran berusaha mempertahankan tekanan. Bahkan selama jeda dalam operasi besar pada tanggal 17 Mei 2026, Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa mereka telah mencegat dan menghancurkan 3 drone yang memasuki wilayah udaranya pada hari itu. Kejadian tersebut menunjukkan mengapa Riyadh tidak ingin hanya bergantung pada pernyataan resmi dan janji dari pihak luar. Ketika drone melintasi wilayah dan memaksa pertahanan udara untuk bertindak, kerajaan memahami bahwa ancaman itu tidak lagi jauh. Ancaman itu sedang menguji celah, rute, dan titik lemahnya. Pakistan masuk ke dalam krisis ini dengan peran yang jelas. Islamabad tidak hanya mengirim pengamat, penasihat, atau sekedar bendera untuk tampil di foto. Kekuatan yang dilaporkan mencakup tentara, jet tempur, drone, dan jet pertahanan udara HQ-9 buatan Tiongkok. Paket ini mengubah bobot kehadiran militer. Tentara di darat berfungsi untuk melindungi fasilitas, memperkuat pangkalan, mengamankan area sensitif, dan merespons jika perbatasan atau infrastruktur strategis diserang. Pesawat tempur dan pertahanan udara berfungsi untuk menutup ruang udara, drone digunakan untuk mengawasi dan merespons. Gabungan dari semua itu menciptakan sabuk pertahanan yang harus diperhitungkan Teheran sebelum melakukan provokasi. Kehadiran Pakistan juga menunjukkan pilihan politik Riyadh. Arab Saudi sedang mengatakan bahwa mereka tidak akan diam saja terhadap setiap ancaman dari Iran dan juga tidak akan menunggu rezim para ayatollah memilih kapan dan di mana akan menciptakan kepanikan. Kerajaan Saudi sedang mendekatkan mitra lamanya yang memiliki angkatan darat yang besar, pengalaman militer, dan hubungan langsung dengan peralatan Tiongkok. Reuters melaporkan bahwa fakta tersebut memungkinkan penguatan yang jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai 80.000 personel militer Pakistan jika situasinya memburuk. Angka ini membuat Teheran khawatir karena menunjukkan bahwa 8.000 tentara mungkin hanya lapisan pertama dari mobilisasi yang lebih besar. Iran panik karena formasi ini merampas keunggulan psikologisnya. Selama bertahun-tahun, rezim Iran mengandalkan tekanan tidak langsung, milisi, drone, dan ancaman terhadap infrastruktur energi untuk memaksa lawan mundur. Sekarang, Arab Saudi membangun pertahanan yang menggabungkan tentara asing, penerbangan, pengawasan, dan pertahanan udara. Ini bukan invasi yang diumumkan terhadap Teheran, tetapi ini adalah persiapan yang terlihat untuk mencegah invasi, membendung penyusupan, dan merespons jika perang berubah menjadi pertempuran darat. Perbedaan ini penting, tetapi tidak mengurangi tekanan. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Riyadh telah melangkah lebih jauh. Arab Saudi merencanakan kemungkinan terburuk tanpa meminta izin kepada Iran. Serangan terhadap wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah di Uni Emirat Arab semakin memperkuat pandangan ini. Reuters melaporkan bahwa drone menyerang pembangkit listrik tersebut tanpa menyebabkan kebocoran radiasi, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi monarki Arab di Teluk.
Meskipun tidak terjadi bencana nuklir, pesan yang disampaikan tetap berbahaya. Jika sebuah fasilitas sebesar itu menjadi sasaran, seluruh sistem keamanan di Teluk harus berubah total. Arab Saudi memahami sinyal ini. Uni Emirat Arab juga memahaminya. Krisis ini tidak lagi sekadar perselisihan antara Washington dan Teheran, tetapi telah langsung memengaruhi keamanan negara-negara Arab yang menopang bagian utama ekonomi regional. Washington mengikuti perkembangan ini dengan penuh minat karena hal ini memperketat tekanan terhadap Iran tanpa harus membuat Amerika Serikat menanggung seluruh beban militer sendirian. Trump sudah memperingatkan bahwa dia bisa mengambil tindakan yang lebih keras jika rezim Iran tidak menerima solusi yang dapat mencegah kemajuan nuklir. Dalam pidatonya pada 20 Mei 2026, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin perlu menyerang Iran dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara Iran berbicara tentang proposal, Arab Saudi menerima pasukan. Sementara Teheran meminta pelonggaran sanksi, Teluk menutup wilayah udaranya. Sementara rezim tersebut mencoba tampil sebagai korban, ancaman-ancamannya sendiri justru memicu terbentuknya koalisi pertahanan di sekitarnya. Peran Pakistan membuat Iran berada dalam posisi yang tidak nyaman. Islamabad berbicara dengan Teheran, berperan sebagai jembatan diplomatik dan pada saat yang sama menempatkan tentara di wilayah Arab Saudi. Hal ini membatasi kebebasan Iran. Jika rezim menyerang Arab Saudi dan mengenai pasukan Pakistan, hal itu bisa memicu krisis dengan negara tetangga yang juga muslim, bersenjata, dan jauh lebih sulit untuk diperlakukan sebagai musuh bersama. Iran bisa mengancam milisi, bisa memperkeras nada terhadap Washington, bisa mengecam Israel dengan keras. Tapi memikirkan konfrontasi langsung dengan Pakistan membutuhkan perhitungan lain, dan perhitungan itu tidak menguntungkan rezim. Arab Saudi juga mendapatkan ruang untuk bertindak dengan lebih tegas. Dengan pasukan Pakistan melindungi titik-titik sensitif, Riyadh dapat mengalihkan sebagian perhatiannya untuk melacak drone, mengawasi jalur yang datang dari Irak, memperkuat wilayah timur yang kaya energi, dan melindungi area di barat, di mana pelabuhan dan koridor logistik memiliki nilai yang sangat besar. Kerajaan tidak perlu mengumumkan setiap posisinya. Cukup dengan memperjelas bahwa setiap agresi tidak akan menemukan wilayah yang tidak terlindungi. Ini adalah jenis pertahanan yang tidak membuat keributan setiap hari, tetapi mengubah perhitungan siapapun yang merencanakan serangan. Langkah selanjutnya tergantung pada Teheran. Jika Iran terus menggunakan ancaman sebagai alat politik, Arab Saudi cenderung meminta perlindungan lebih, dan Pakistan bisa menambah jumlah pasukan. Perang regional kini memiliki dimensi darat. Sebelumnya, Teheran memperhitungkan rudal, drone, kapal, dan pangkalan Amerika. Sekarang, mereka harus memperhitungkan tentara Pakistan di tanah Arab Saudi, jet tempur JF-17, drone, pertahanan HQ-9, dan Arab Saudi yang kini kurang bersedia menunggu serangan berikutnya. Teluk memperingatkan bahwa mereka tidak ingin menjadi sandera ketakutan terhadap Iran. Trump menekan dari atas, Riyadh memperkuat pertahanan dari dalam, Islamabad masuk sebagai perisai. Dan Teheran menyadari bahwa setiap provokasi bisa membawa kekuatan baru ke dalam percaturan. Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas. Kota Milson Alves.